Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Hana dari kelas 1C Program Studi Pendidikan Matematika dengan NPM 22106310562. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang relasi dan fungsi. Pertama, saya akan menjelaskan apa arti relasi itu. Relasi adalah hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan lainnya yang dinyatakan secara struktur. Atau bisa juga dikatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Di sini, himpunan A itu dikatakan sebagai domain atau daerah asal, sedangkan himpunan B itu sebagai kodomain atau daerah kawan. Dan itu ada range. Range itu adalah daerah hasilnya. Selanjutnya ada perkalian kartesian. Perkalian kartesian atau Cartesian products antara himpunan A dan B ditulis A dikali B. Didefinisikan sebagai semua himpunan pasangan turut dengan komponen pertama adalah anggota himpunan A dan komponen kedua adalah anggota himpunan B. Notasinya itu A dikali B sama dengan AB, yang dimana A-nya itu anggota himpunan A dan B-nya itu anggota himpunan B. Contohnya itu ada himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B-nya AB. Maka A dikali B-nya itu 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Selanjutnya ada relasi binar. Relasi binar relasi binar R antara A dan B adalah himpunan bagian dari A dikali B atau perkalian kartesian. Jadi notasinya itu R merupakan R himpunan bagian A dikali B. Jika A, B itu anggota relasi, dinotasikan dengan A, R, A relasi B yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. Jika A, B itu bukan anggota relasi, dinotasikan dengan A dengan R coret B yang artinya A tidak dihubungkan dengan B. Selanjutnya ada cara menyatakan relasi. Nah, yang pertama ada diagram panah dan yang kedua ada tabel. Nah, di sini ada contoh. Jika diketahui himpunan A yaitu 0125 dan B-nya 12346. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah satu kurangnya dari. Nah, di sini ada diagram panah. Nah, kalau diagram panah kita buat dulu dua bulatan, isinya dari himpunan A dan himpunan B. Nah, karena tadi pertanyaan itu adalah satu kurangnya dari, maka ini 0. Nah, 1 dikurang berapa yang hasilnya 0? 1 kurang 1 kan? Oh, makasih. Maka 0 pasangannya 1. Jadi pun 1 dengan 2, 2 dan 3, 5 dan 6. Nah, kalau tabel kita buat 2 kolom, itu himpunan A, himpunan B. Nah, di himpunan A-nya kita tulis 0, 1, 2, 5. Nah, himpunan B-nya kita tulis yang hanya range-nya aja, yang hanya ada hasilnya. Kan 4 itu kan nggak ada pasangan. Jadi kita nggak usah tulis, jadi kita hanya tulis 1, 2, 3, 6. Selanjutnya yang ketiga ada matriks. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A1, A2 sampai dengan AN, dan himpunan B-nya B1, B2, B3 sampai dengan Bn. Relasi R dapat disajikan dengan matriks M atau M yang hasil MIJ, yang dimana I-nya itu ada 1, 2, 3 sampai dengan M dan J-nya 1, 2, 3 sampai dengan N. Nah, di sini sebagai gambarannya, yang dimana di baris kita tulis dengan himpunan B-nya, dan di kolom kita tulis dengan himpunan A. Jadi, A1B1 A1B1 maka akan menghasilkan M11 dan seterusnya sampai dengan M dan N.
Nah, yang dimana M, I, J. Kalau misalkan dia bernilai 1, maka A, I, sama B, J-nya itu adalah anggota R. Tapi kalau misalkan dia nilainya 0, A, I, B, J-nya itu bukan anggota R. Nah, ini contoh. Misalkan himpunan hanya A-nya itu 2, 3, 4, dan himpunan B-nya 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dari A ke B dengan aturan A, B anggota R, jika dan hanya jika A habis membagi B, maka relasi tersebut dapat dijadikan dalam bentuk matriks. Itu seperti ini. Eh, ini nilainya 1. Kenapa dia bisa nilainya 1? Kita masukkan B satunya. Di sini B satunya 2 dan A satunya adalah 2. 2 2 kan di sini eh, A habis membagi B. Berarti kan 2 dibagi 2. Itu ada nilainya kan? Berarti nilainya adalah 1. Nah, berarti kalau ada nilai kita tulis hasilnya 1. Nah, yang kedua misalkan yang 0 nih. Misalkan yang 0 berarti kan ini himpunan A kedua 3. Himpunan B-nya hanya 1. 3 sama 2 berarti ya. 3 sama 2 kan tuh nggak bisa habis membagikan. Maka nilainya dia 0. Dia nggak ada karena nggak bisa habis membagi. Tuh. Selanjutnya yang keempat ada graf berarah. Graf berarah didefinisikan hanya untuk merepresentasikan relasi pada suatu himpunan, bukan antar himpunan. Tiap unsur himpunan dinyatakan dengan sebuah titik, disebut juga simpul atau vertex. Dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur. Jika AB itu anggota R, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke simpul B. Simpul A disebut simpul asal atau inisial vertex, dan simpul B disebut simpul tujuan terminal. Simpul tujuan untuk terminal vertex. Pasangan terurut A, A dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A sendiri. Nah, busur itu dinamakan dengan loop. Nah, graf itu dari yang pertama ada titik atau node atau vertex atau simpul tuh simbolnya kayak bulat penuh gitu ya, bulat yang penuh. Nah, kalau yang A, sus, atau sisi atau X itu dengan garis lurusnya, dengan garis. Nah, ini contoh, misalkan eh, sini itu ada A, B, BC, DD, CC, CA, CD, dan DB. Adalah relasi pada himpunan A, B, C, D. Relasi A dapat disajikan yang untuk graf itu. Nah, kalau untuk membentuk graf, pertama-tama kita buat dulu nih titik awalnya. Himpunannya kan ada A, B, C, D. Nah, kita buat nih A, B, C, D. Nah, habis kalau kita buat, kita garisin gitu, pasangin. A, B, berarti A dengan B, kita buat garis, B ke C, terus B ke D, terus C ke C. Nah, C, C. Karena C, C itu kan dia tadi sama aja simpul apa simpul kan. Nah, namanya dia loop, maka dia akan kembali ke dirinya sendiri. Nah, so CA, CA, terus ke CD, terus ke B. Gambarnya itu arah panahnya sesuai dengan arah urutannya ya. Berarti A, B, berarti A ke B, arah panahnya itu. Selanjutnya ada relasi inverse atau balikan. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, inverse dari relasi R dilambangkan dengan R pangkat min 1. Pada relasi dari B ke A yang didefinisikan oleh R pangkat min 1 sama dengan BA yang dimana AB itu adalah anggota R. Contohnya itu ada himpunan P, P-nya itu 2, 3, 4, himpunan V-nya 2, 4, 8, 9, 15. Jika relasi R dari P ke Q dengan P, Q-nya itu anggota R, ketika P habis membagi Q, maka R-nya itu 22, 24, 28, 39, 3, 15, 48. Kok bisa ya dapat segini? Jadi pertama kita buat diagram panahnya dulu.
Kita masukkan himpunan P, himpunan Q. Himpunan P kan 2, 3, 4. Himpunan Q 2, 4, 8, 19. Nah, tadi kan syaratnya ketika P habis membagi Q. Nah, kita lihat himpunan P-nya 2. Nah, himpunan Q apa saja yang bisa habis membagi si 2 ini. Itu kan ada 2, 4, 8. Nah, itu yang habis membagi 3. Itu kan ada 9 sama 15. Yang habis dibagi 4 itu ada 4 sama 8. Maka tadi kan relasinya jadinya 22, 24, 28, 39, 3, 15, 4, 4, 4, 8. Sedangkan kalau relasi inverse kita kebalikannya dari relasi, tinggal balik posisinya saja. Maka akan menjadi 22, 42, 82, 9, 93, 15, 3, terus 4, 4, dan 8, 4. Itu adalah relasi inversnya. Selanjutnya itu ada mengkombinasikan relasi. Nah, karena relasi biner itu merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan beda sangkuk antara dua relasi atau lebih itu juga berlaku ya. Nah, di sini tuh ada misalkan himpunan A itu ada A, B, C, nah himpunan B-nya itu A, B, C, D. Nah, dari R1, R2, di mana R1 itu A memetakan B dan R2 juga A memetakan B. Maka R1 adalah ada R1-nya itu ada A, A, B, B, C, C, dan R2-nya itu ada A, 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 B, A, C, dan A, D. Maka R1 diiris dengan R2 itu adalah AA ya. Kan irisan itu ya hanya yang sama. Nah, lalu ada R1 digabung dengan R2. Kan kalau gabungan itu semua himpunannya berbeda. A, 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 B, A, C, A, D, B, B, C, C. R1 selisih R2. Nah, kalau sisi itu yang samanya itu bisa ikut gitu. Nah, berarti ada BB, ada CC. Terus R2 selisih R1, berarti itu ada AB, AC, AD. Nah, besok kalau R1 beda sangkuk R2 itu ada BB, CC, AB, AC, dan AD. Selanjutnya kita akan masuk di fungsi. Definisi itu misal F adalah relasi dari A ke B. F-nya itu disebut fungsi jika untuk setiap himpunan A direlasikan dengan tepat satu himpunan B dan himpunan A harus habis dipasangkan. Nah, ini contoh. Misalnya himpunan A-nya itu 1, 2, 3, himpunan B-nya U, P, W. Nah, maka dia bisa disebut fungsi, berarti itu harus 1U, 2V, 3W. Nah, bisa juga kayak 1U, 2U, 3W. Nah, di sini ada contoh fungsi nih. Kita lihat ini, yang ini adalah bagian fungsi, ini bukan fungsi ya. Kan karena definisi fungsi itu, himpunan A-nya itu harus mempunyai pasangan. Dan juga salah satu pasangan saja ya. Himpunan A itu, A itu tidak boleh selingkuh dan juga tidak boleh jomblo. Nah, kalau himpunan B-nya itu baru boleh ya. Kalau himpunan A-nya itu yang harus selalu mempunyai satu pasangan saja. Nah, berikutnya itu ada sifat-sifat fungsi. Yang pertama itu ada injektif, yaitu 1:1. Fungsi F disebut 1:1 atau injektif jika tidak ada elemen himpunan A yang punya bayangan yang sama atau untuk setiap A, B itu anggota himpunan A. Jika A bukan B, maka fungsi A itu bukan fungsi B. Contohnya itu misalkan ada F 1A, 2B, 3C, 4C. Yang kedua ada surjektif atau onto. Fungsi F dikatakan pada atau onto atau surjektif jika setiap anggota himpunan B adalah merupakan bayangan dari satu atau lebih anggota himpunan A. Nah, itu contohnya itu berarti F-nya ada 1A, 2B, 3C. Selanjutnya yang ketiga ada bijektif atau berkoresponden 1:1. Fungsi F dikatakan berkoresponden
satu-satu atau bijektif jika F adalah fungsi satu-satu. Contohnya, misalkan F-nya itu udah 0, A, 1B, 2C. Nah, dari sini kita bisa lihat gambarannya. Kan bisa lihat ini injektif, ini surjektif, dan ada bijektif. Tadi kan injektif satu ke satu ya. Nah, pokoknya kalau injektif itu tiap himpunannya itu harus mempunyai satu pasangan ya. Kalau fungsi itu harus mempunyai satu pasangan himpunan. Himpunannya itu harus selalu mempunyai satu pasangan. Itu injektif kayak gini. Nah, ini bukan injektif ya. Nih, karena kenapa dia bukan injektif? Karena himpunan A-nya itu mempunyai pasangan di anggota B-nya sama. Itu bukan injektif ya. Injektif itu pasangan anggota B-nya itu harus berbeda. Kalau misalkan dia pasangan di himpunan B-nya itu sama, itu bukan fungsi injektif. Nah, selanjutnya itu ada fungsi surjektif nih. Itu Nah, kalau fungsi subjektif itu baru boleh dia memiliki di pasangan himpunan B-nya itu sama. Ya. Nah, yang bukan subjektifnya itu malahan himpunan B-nya itu kosong, nggak ada pasangan. Jadi, himpunan B-nya itu harus mempunyai pasangan juga. Jadi, sama-sama harus mempunyai pasangan meskipun dia harus selingkuh ya. Itu nggak apa-apa. Baca kalau fungsi bijektif itu hanya satu pokoknya. Himpunan A itu harus mempunyai satu pasangan di himpunan B. Hanya satu. Dia nggak boleh selingkuh dan dia boleh jomblo juga ya. Nah, selanjutnya kita masuk di komposisi fungsi. Misalnya adalah fungsi dari himpunan A ke B dan F adalah fungsi dari B ke C. Komposisi F dan G bersihkan F. Ini kayak lingkaran kecil. Tuh, ini adalah lambang komposisi ya. F Fungsi F komposisi G adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan oleh fungsi F komposisi G jika itu dikali A, maka F-nya itu dalam kurung komposisi G A. Nah, itu ada contoh. Diberikan fungsi G 1U, 2U, 3P dan memetakan lingkungan A 1, 3 ke B, U, P, W. Dan fungsi F, U, Y, P, X, Y, Z yang memetakan B, UPW ke C, X, Y, Z. Fungsi komposisi dari A ke C adalah, berarti fungsi F komposisi Y itu adalah 1Y, 2Y, 3X. Baiklah, materi relasi yang fungsi yang saya jelaskan telah selesai. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam penjelasan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.